1. Pengertian dan fungsi introjection. Dalam bahasa Indonesia, introjection artinya perkenalan. Arti secara luasnya, introjection adalah ungkapan perkenalan diri atau perkenalan orang lain seperti teman, keluarga, kolega kepada orang yang kita ajak bicara yang berguna untuk membangun komunikasi pada saat kita berhadapan dengan situasi baru dan orang baru. Di dalam introjection, kita bisa mendapatkan informasi pribadi mengenai nama, hobi, pendidikan, pekerjaan, kegiatan sehari-hari, kesibukan, dan aktivitas lainnya. Pelajaran ini berkaitan dengan kata sapaan atau kata salam atau greeting, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, penggunaan kata ganti pronoun, kata kerja to be, serta penggunaan kata tanya seperti simple past tense. Formal dan informal greeting dalam introjection. Formal greeting digunakan untuk situasi formal seperti pertemuan rapat atau baru pertama kali bertemu dengan seseorang. 1. Good morning, good afternoon, good evening, good day. 2. How are you do? 3. Pleased to meet you. 4. How are you going? Informal greeting. Informal greeting digunakan dalam situasi santai, biasanya bersama teman, keluarga, atau orang yang kita kenal. Ungkapan informal greeting lebih banyak dari variatif dibandingkan formal greeting. 1. He, Hia, hey, how it's going, how are you doing. 2. Definisi yes or no question. Sesuai dengan namanya, yes no question merupakan salah satu jenis pertanyaan yang hanya membutuhkan dua jawaban pasti, yaitu ya dan tidak. Dibandingkan dengan jenis pertanyaan lainnya, jenis pertanyaan ini sebenarnya memiliki jawaban yang pasti tanpa diikuti keterangan selanjutnya. Biasanya juga jenis pertanyaan dengan jawaban yang ya atau tidak diberikan satu, melainkan banyak pertanyaan seperti yang kita lihat pada kuesioner atau survei. Walaupun terlihat sederhana, ternyata ada banyak hal yang perlu kita pahami dalam penggunaan kata tanya yang tepat dalam membentuk yes no question. Rumus yes no question. Yes no question dapat dibuat dengan menggunakan declarative sentences. Kita hanya mengetahui terlebih dahulu yang mana subjek, my and verb tidak diikuti oleh verb manapun, dan auxiliary verb, primary auxiliary verb atau modal. Dilansir dari Charing-Blake Dictionary, ada dua rumus yes or no question dibedakan berdasarkan auxiliary verb dengan auxiliary verb. Salah satu format yes or no question menggunakan auxiliary verb yaitu be, do, have plus subject plus main verb. Modal verb plus subject plus main verb. Bagaimana kalimatnya? His work very hard. Apakah dia bekerja terlalu keras? Were they traveling together? Apakah mereka berlibur bersama? Ketika tidak ada auxiliary verb dalam bentuk be, have, atau modal verb dalam kalimat tersebut, bisa digunakan do, does, did. Contohnya adalah, do you usually walk to work? Apakah kamu selalu berjalan ke kantor? Did you like rock music in the 17th? Apakah kamu suka rock tahun 70? Bagaimana jika ada lebih dari satu auxiliary verb dalam sebuah kalimat atau modal verb diikuti dengan auxiliary verb? Jangan khawatir, karena kamu bisa menggunakan format lain, yaitu dengan menulis auxiliary atau modal verb di tempat sebelum subjek dan sisanya diletakkan setelah subjek. Untuk lebih mudahnya, kamu bisa menggunakan format berikut: auxiliary plus subject plus auxiliary plus verb. Bagaimana contohnya? Is the phone call be recorded? Apakah telepon ini direkam? Has the garden be locked after while you were away? Apakah kebun ini dipantau selama kamu tidak di rumah? Tanpa auxiliary verb. Ketika melontarkan yes no question dengan kata kerja
kata kerja utama be, maka artinya auxiliary verb tak lagi diperlukan. Formatnya akan menjadi be plus subject. Bagaimana contohnya? Is the weather nice in Okinawa in the autumn? Apakah udaranya menyenangkan di Okinawa saat musim gugur? Do you have an identity card? Apakah kamu punya kartu nama? Namun perlu diingat ketika melontarkan pertanyaan dengan kata kerja utama have yang mengacu ada sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, sebaiknya menggunakan did daripada had got. Contohnya, did you have your glass with you when you left the car? Apakah kamu membawa kacamatamu ketika meninggalkan mobil? Did only two workers come late? Apakah hanya 2 orang bekerja yang datang terlambat? 3. Pengertian question word. Question word adalah kata yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. English question word berupa berbagai WH word, yaitu kata yang diawali oleh WH what, where, when, which, when, was, atau kata yang mengandung huruf W dan H, how. Fungsi dan contoh kalimat question word. What. 1. What. Question word ini digunakan untuk menanyakan benda atau hal. Contoh, what are you doing here? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? 2. Where atau di mana. Where digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, where does he live? Di mana dia tinggal? 3. When atau kapan. Question word ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, when does the rain from Jogja arrive? Kapan kereta dari Jogja tiba? Selanjutnya, we. Mengapa? Kata ini digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh kalimat, why does you hate cat? Mengapa kamu benci kucing? Selanjutnya, which. Yang mana? Question word ini untuk menanyakan orang, person, benda atau hal yang mana yang dimaksud di antara sejumlah orang, benda atau hal. Contoh, which one is better? Yang mana yang lebih baik? Selanjutnya, who. Siapa? Who subject. Question word ini digunakan untuk menanyakan orang, person. Contoh kalimat, who sent me a letter? Siapa yang mengirimku surat? Selanjutnya, siapa? Objek. One digunakan untuk menanyakan orang yang menerima aksi atau dengan kata lain director objek. Contoh, whom are you going to meet? Siapa yang akan kamu ketemui? Selanjutnya, whose. Siapa? Possessive. Question word ini digunakan untuk orang yang mana yang memiliki sesuatu, possessive. Contoh kalimat, whose turn is it? Giliran siapa? Selanjutnya, how. Bagaimana? How digunakan untuk menanyakan cara. Question word ini juga dapat dikombinasikan dengan berbagai huruf menjadi how often, how far, how much, how long. Contoh kalimat berikut, how did you meet your soulmate? Bagaimana kamu bertemu belahan jiwamu? How much do we need? Berapa banyak yang kita butuhkan? 4. Definisi professional phrase. Professional phrase merupakan gabungan dari 2 kata atau lebih yang memberikan keterangan mengenai tempat, waktu, atau kondisi. Phrase ini biasanya diawali oleh preposisi dan diikuti oleh object of preposition. Apa saja yang termasuk dalam object of preposition? Object of preposition biasanya berbentuk kata, benda, kata ganti, atau juga kata benda. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa melihat pola kalimat yang memiliki phrase ini. Preposition plus noun plus pronoun plus ground or clause. Preposition plus modifiers, noun, pronoun, grade of clause. Bagaimana jika diaplikasikan dalam sebuah kalimat?
I will sleep all day long at home. At dalam kalimat di samping merupakan preposisi atau preposition, sedangkan home merupakan noun. Selanjutnya, I got it from my mom. Dalam contoh ini, from my mom adalah sebuah preposition phrase. From merupakan preposition dan my mom merupakan noun. Fungsi preposition phrase. Sesuai yang sudah kita pahami, preposition phrase digunakan sebagai keterangan untuk melengkapi kalimat seutuhnya. Selain itu, ada fungsi lain yang perlu kamu ketahui, diantaranya adalah sebagai adverb. Preposisi juga bisa berfungsi sebagai menerangkan verb atau kata kerja yang ada dalam kalimat. Hal ini bisa dalam bentuk keterangan waktu maupun keterangan tempat. Contohnya, Lee rice is small while carried with utmost pride. Before the car, Chris played football from Barcelona United. Sebagai adjektif, dalam penggunaannya dalam kalimat, prepositional phrase juga bisa digunakan sebagai adjektif atau kata sifat. Contohnya, I just missed a grill with blue yes. Give me one of the red ones. Sebagai petunjuk subjek. Professional phrase juga bisa digunakan untuk menunjukkan subjek dalam melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, the love letter for Olivia is made by Alan. The book which written by his mother. Sebagai pelengkap dua objek di kalimat. Dalam sebuah kalimat pastinya kamu sering mendapatkan adanya dua objek atau objek yang ganda digunakan. Nah, professional phrase ini bisa digunakan untuk memisahkan dua objek ini agar tidak bingung. Contohnya, Rachel gave her lunch to the kid on the corner. They bought a Nintendo for me. Bentuk professional phrase. Bentuk professional phrase ternyata dibagi menjadi dua, yaitu professional single. Contohnya, since after, to, in, by. Selanjutnya, professional conflict. Contohnya, next to, because of, far from. Contoh-contoh kalimat penggunaan professional phrase. Ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan professional phrase untuk memudahkan kamu dalam memahaminya. Antara lain, the best defense against the atomic bomb is not to be there when it goes off. Never write an apology with a cause